Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Berikutnya kita masuk di pembahasan masih di bab isim yang disebut dengan isim fa'il. Beda fa'il, beda isim fa'il. Di nahwu tadi sudah kita pembahasan fa'il, itu beda. Ini isim fa'il. Maksudnya isim tapi terjemahannya seperti pelaku. Dipahami ini? Paham ya? Bukan pelaku dari pekerjaan. Maksudnya itu dalam susunan. Kalau ini isim. Tapi maknanya apa? Seperti fa'il dalam terjemahannya. Ini kosakata. Disebut isim fa'il. Disebut apa isim? Fa'il. Sebentar kita akan bedakan. Iya, ketika kita bahas pengertiannya. Karena dari pengertian langsung beda. Antara pengertian nahwu sama pengertian apa? Sorof. Lihat, isim fa'il adalah kata yang dipecahkan dari masdar fi'il ma'lum. Kata yang dipecahkan dari masdar fi'il ma'lum. Jadi dia adalah pecahan kata dari fi'il ma'lum. Bukan yang terletak setelah fi'il ma'lum. Bukan, dia pecahannya saja. Pecahan kata yang berasal dari fi'il apa? Ma'lum. Dan menunjukkan orang yang melakukan pekerjaan. Paham ini? Misal nanti. Mudah sekali. Ada pola. Isim fa'il. Dari kata doroba. Doroba kan dari fi'il maklum. Doroba. Dipecah dari situ ke isim fa'il. Menjadi doribun. Nanti ada polanya di buku. Menjadi doribun. Paham ini? Maka ini artinya telah menulis, telah memukul. Telah memukul. Di sini artinya orang yang sini. Tambahkan itu kata. Hapus kata telah, kan ini untuk fiil. Kata telah itu untuk apa? Fiil. Paham? Kalau di sini tidak ada lagi. Terjemahkan, doribun, orang yang memukul. Paham? Saya ulangi. Isim fa'il adalah kata yang dipecahkan dari masdar fi'il maklum. Ini doroba. Jadi ini dorib diambil dari doroba. Paham maksudnya? Untuk apa? Untuk apa kita dari sini kita pecahkan ke sini? Supaya terjemahannya pelaku dari pekerjaan. Kan kalau doroba telah memukul. Kadang kita mau orang yang memukul. Apa bahasa Arabnya? Dorib. Paham gak ini? Misal contoh lain lagi. Kataba. Ini fi'il ma'lum. Kataba. Telah menulis. Kita mau membahasakan orang yang menulis. Maka ubah ke isim fa'il. Nanti ada polanya. Menjadi di sini katibun. Langsung berubah artinya. Kataba telah menulis. Kalau katibun pelaku dari penulisan. Berarti apa artinya? Orang yang menulis. Paham gak ini? Ketika Anda bilang, anak katib. Saya penulis. Paham bahasanya? Paham kan? Beda kalau saya mau bilang, saya telah menulis. Kalau saya telah menulis, maka saya akan pakai fi'il. Kata kerja. Katabtu. Nah, itu butuh fi'il, butuh fa'il. Kalau ini tidak butuh. Karena ini katanya memang sudah menunjukkan atas makna pelaku. Paham kan? Jadi dia isim kata. Bukan susunan kalimat. Dia adalah kata yang diambil dari fi'il ma'lum. Untuk menunjukkan pelaku dari pekerjaan. Paham? Dan perbedaan berikutnya kalau isim fa'il kan bebas nanti tergantung dalam kalimat. Bisa katibun, katiban, katibin. Kalau fa'il harus marfu. Kan dia terletak setelah fi'il malum. Ini kan masih kosakata, belum susunan. Paham pengertian isim fa'il?
Jadi dia membahas kata, bukan susunan kalimat. Sudah? Yang paling penting disorof bukan pengertiannya. Polanya. Kapan saya bisa terjemahkan seperti itu tadi? Itu disorof paling utama bukan harokatnya, bukan. Itu urusannya nahwu itu. Disorof itu polanya. Kalau saya mau membuat isim fa'il, saya harus bilang gimana? Karena isim fa'il ini tidak ada di kamus. Itu yang anehnya. Isim fa'il tidak ada di kamus. Bagaimana saya caranya mengetahuinya itu adalah isim fa'il? Atau bagaimana cara saya membuat isim fa'il? Maka itu di ilmu tasrif. Di ilmu cara memecahkan kata. Jadi orang sorof itu hanya hafal doroba. Sisanya koedanya, teorinya. Dipahamkan? Nah, ini yang paling penting. Lihat. Isim fa'il. Kebanyakan diambil dari fi'il muta'addi. Kebanyakan isim fa'il itu diambil dari fi'il apa? Muta'addi. Tahu fi'il muta'addi kan? Fi'il apa itu? Fi'il yang butuh pada objek. Iya. Jarang dari fi'il lazim. Tapi ada. Tapi apa aja? Jarang. Adapun wazan-wazannya sebagai berikut. Ini yang paling pokok. Pola isim fa'il. Satu, isim fa'il dari bab fa'ala dan fa'ila, langsung dua. Isim fa'il dari bab fa'ala dan fa'ila. Wazan isim fa'il dari fa'al, dari bab fa'ala, terserah mau fi'il mudhari'nya apa. Kan fa'ala kan bisa yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu, kan begitu. Bab ini langsung dari madi saja, dari madi saja. Ini kalau 3 huruf. Isim fa'il dari bab fa'ala, lazim atau muta'addi. Dan fa'ila yang muta'addi. Perhatikan itu catatan saudara. Isim fa'il dari bab fa'ala, lazim atau muta'addi. Dan fa'ila dengan syarat dia apa? Muta'addi. Artinya bukan lazim. Yang 5 dulu, bukan yang 5 itu. Warna, cacat, penuh atau kosong, ridho, bahagia, gembira. Kan sudah anak kasih yang lazim kan? Ini sekarang ini bab isim fa'il dari fa'ala, terserah lazim atau muta'addi. Fa'ila syaratnya harus apa? Muta'addi. Maka wazannya fa'ilun. Fa'ilun. Langsung buat. Antum dapat fa'ala. Fa'ilun. Coba buat. Doroba. Qotala. Jalasa. Khoroja. Roja'a. Fataha. Mana'a. Nah, kalau antum dapat pola itu, oh isim fa'il ini. Terjemahannya tadi Anda sudah kasih tahu. Paham? Karena antum tahu polanya adalah fa'ilun. Mau lihat kamus gimana? Ya, ini kan ada tambahan alif. Kan dari fa'ala. Kan dari kata apa? Fa'ala. Menjadi fa'ilun. Kan cuma berubah harokat. Berarti hapus alifnya, lihat kamus. Setelah lihat kamus dapat arti. Setelah dapat arti, masukkan arti isim fa'il tadi. Misalnya, katibun. Saya akan lihat di kataba. Paham? Kataba di kamus menulis. Setelah itu, oh isim fa'il, orang yang. Sudah, orang yang menulis. Paham prosesnya? Karena dia tidak ada di kamus. Antum cari di kamus tidak dapat. Karena kamus paling tingginya dia cuma tulis 3. Kamus paling tinggi dia akan tulis 3. Fi'il madhi, mudhari, masdar. Itu paling tinggi. Dia akan tulis 3. Fi'il madhi, mudhari, itu pun mudhari hanya dia kasih kode begini. Dhamma di atas garis, fathah di atas garis, kasroh di bawah garis. Itu mudhari. Setelah itu di sini masdar. Isim fa'il tidak ada. Antum bisa paham ini? Tapi antum harus perhatikan polanya. Kalau polanya fa'ilun, isim fa'il. Beda lagi kemarin itu fa'ala. Itu bukan isim fa'il.
Ini di kasro ainnya. Kemarin kan fa'ala. Itu fi'il madi. Paham? Ini fa'i. Semua kata yang bentuknya fa'il, isim fa'il. Dipahami ini? Paham? Tapi ini dari bab fa'ala. Demikian pula fa'ila. Tapi syaratnya harus apa? Harus apa? Muta'addi. Seperti alima. Nah, kalau fa'ila pikir dulu. Muta'addi atau lazim ini? Paham ini? Alima. Buat ini muta'addi. Saya akan contohkan muta'addi semuanya dulu. Alima. Sami'a. Sami'a. Amila. Amila. Dipahami ini? Kan semuanya muta'addi. Syariba. Syariba. Sekarang fariha. Tidak bisa. Fariha lazim. Paham kan? Fariha kan maknanya gembira. Kalau maknanya gembira berarti lazim. Awiro, buta sebelah. Bisa enggak fa'il? Bisa enggak? Tidak bisa. Kenapa? Kenapa? Cacat. Hamiro. Merah. Bisa? Tidak bisa. Kenapa? Warna. Warna. Lazim atau muta'addi? Lazim. Dipahami ini? Apa kalau lazim? Sebentar. Langsung dikasih. Lihat dulu di buku contoh-contohnya di situ. Lihat. Qa'ada qa'idun, kharaja kharijun, jalasa jalisun, dhahaba dhahibun, kataba katibun, nasara nasirun, akhadha akhidun, daraba daribun, gosala gosilun, fataha fatihun, sa'ala sa'ilun, qara'a qari'un, golaqa golikun, alima alimun, amila amilun, syariba syaribun, sami'a sami'un, fahima fahimun. Semua itu bentuk dari isim fa'il. Jelas kan? Nanti antum dapat di dalam kalimat, antum sudah tahu dia isim apa. Iya. Yeah. Isim fa'il dari bab fa'ila lazim. Nah, sekarang isim fa'il dari bab fa'ila lazim. Maka ini berbeda-beda. Jika menunjukkan atas kegembiraan atau kesedihan, maka wazan isim fa'ilnya adalah fa'ilun. Mirip kalau gundul dengan fi'ilnya. Kan fi'ilnya fa'ila. Ternyata isim fa'ilnya adalah apa? Fa'ilun. Cepat. Bukan fa'ilun. Bukan. Tapi apa? Fa'ilun. Terjemahannya juga orang yang. Misalnya contoh. Fariha. Telah gembira kan? Telah gembira. Isim fa'ilnya orang yang bergembira. Farihun. Hazina. Telah bersedih. Kalau orang yang bersedih. Hazinun. Tinggal antum tanwin. Karena kalau fi'il tidak boleh tanwin. Isim tanwin. Itu bedanya. Itu bedanya. Jadi kalau anda bilang fariha fi'il. Kalau anda bilang farihun isim. Isim fa'il. Jelas ini? Kalau bahagia atau sedih. Berikutnya. Jika menunjukkan atas kekosongan atau terisi. Lapar, kenyang. Maka wazan isim fa'ilnya adalah fa'lanun. Makanya semuanya seperti itu. Lapar, kenyang, haus, dahaga. Semuanya kalau terkait dengan orangnya. Maka wazannya fa'lan. Fa'lan. Syabi'a. Syaba'an. Atisha. Atoshan. Paham ini? Jawi'a. 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 Fa'lan. Huruf pertama fathah, huruf kedua sukun. Paham ini? Jawi'a. Antum bilang apa? Ulang. Syukur. Jam. Ini masalah. Karena mulut tertutup. Jam. Huruf kedua tadi apa syukur? Jawi. Jawi. Wi. Jawi'a. Jau'an. Jauh. Bukan jam. Syukur bilang jam. Tertutup bibirnya. Dikirain mim. Ternyata
Wow. Dah? Alhamdulillah. Jelas? Sapri? Bukan. Bukan itu yang saya tanya. Jelas? Bukan jauhan, itu punya syukur. Sapri, jelas? Apanya yang belum? Tidak ada saudara, kan cuma kan kosong penuh, kan lapar kenyang. Antum mau contoh lagi apa? Kan ini saudara kata-kata yang lazim ini kan sedikit. Hanya terbatas pada warna, cacat, sedih, bahagia, penuh, kosong. Kan terbatas, warna berapa? Bukan contohnya yang Anda maukan saudara. Antum paham di polanya. Yang mana antum lihat itu? Kalau menunjukkan atas apa? Maka apa wazannya? Sudah itu. Buat modelnya fa'lan. Paham Sapri? Artinya huruf pertamanya di fathah, keduanya sukun. Fa'lan. Paham kan? Misalnya antum dapat kata Sapri. Contoh di buku itu sudah pas. Karena tidak bisa banyak ini Sapri. Karena namanya penuh terisi kan lapar kenyang. Masa antum dapat lagi contoh lain apa selain lapar kenyang? Kan susah. Warna, sudah kasih tahu semua warna, dia mau lagi yang lain. Kan susah. Cacat itu kan buta, sebelah dua-dua, pincang. Kan hanya itu, mau apa lagi cacat? Kalau sudah cacat semua mati namanya. Paham Sapri? Hah? Sekarang Sapri. Syabi'a, coba buat. Nah, syaba'an. Ya kan tinggal antum tambahkan alif dan nun. Huruf pertamanya fathah, huruf keduanya sukun. Sebelum alif pasti fathah. Syaba'an. Nah, dipahami? Tadi contoh yang tidak ada di buku. Jawi'a. Jawi'a. Antum bilang apa? Tadi sukun mending. Karena tidak tertulis. Jadi dia baca jam. Ini saudara, saya sudah tulis. Saya tulis ulang. Jawi'a, bukan mim. Lihat yang di papan. Jawi'a, jim, waw, ain. Apa? Jau'an. Ulang. Apa? Masalahnya bibirnya itu, waw itu kan harus dimonyongkan bibirnya. Jadi seperti mim. Jauh. Nah, gimana caranya? Ulang. Jawi'ah. Bibirnya. Nah, jauhan. Jangan takut, tidak berkurang gitu bibirmu kalau mengucapkan ini. Jauhan. Paham jadinya? Polanya fa'lan. Paham ini? Jelas? Sapri? Alhamdulillah, masih kurang? Masih kurang? Sudah, nah, baik. Selesai. Jika menunjukkan atas warna atau cacat, langsung dua. Jika menunjukkan atas warna atau cacat, maka wazan isim fa'ilnya af'al, hati-hati. Af'alu. Af'al. Jadi bukan fa'il. Ini masalah nanti. Kita tidak bisa hafal wazan. Tidak bisa kita bilang fa'alaya, fa'ilaya, fa'alu, fa'alan, fa'il. Tidak bisa. Masalahnya tidak semuanya fa'il. Ini masalahnya kalau antum hafal wazan. Kita sekarang wazannya nanti. Teorinya dulu. Karena ada nanti tidak sama tasrifnya. Sekarang warna. Antum tasrif hamiro. Di atas wazan fa'ila yaf'alu.
Antum kalau hafal wazan yang dicetak wazan, antum akan bilang fa'ila yaf'alu fa'alan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Itu kan wazan, mudah dihafal. Masalahnya kalau antum hafal contoh, disuruh tasrif contoh, hamiro. Ketika antum tasrif hamiro sama dengan wazan yang dihafal, maka antum akan bilang hamiro yahmaru hamron, padahal humrotan. Karena warna fu'latan. Paham kan? Sudah salah tasrifnya. Hamirun, salah. Warna tidak berwazan isim fa'il. Tapi apa? Ahmar. Jadi tasrifnya hamiro yahmaru humrotan. Ahmar. Dipaham? Baru sampai di situ kita tasrif, belum lengkap. Nanti selesai isim baru lengkap. Jadi wazan isim fa'il dari warna atau cacat, jangan takut. Hamiro merah. Kalau orang yang merah, apa bahasa Arabnya? Ahmar. Arija pincang. Kalau orang yang pincang, arija, orang yang pincang. Buat ke af'al. Apa jadinya? A'raj. Sapri, jangan baca buku, dengarkan. Paham Sapri? Arija, buat isim fa'ilnya. Apa? A'raju. Paham? Awiro. Awiro. Iya, awiro. Buat isim fa'ilnya? A'waru. A'waru. Ada di buku ya. Antum lihat buku. Saya maunya itu antum tidak lihat buku. Nah. Jangan lihat buku. Dah, saya maunya itu antum dengar dulu, baru saya suruh buat, antum buat. Tadi antum lihat buku, akhirnya antum cari dulu, oh ini Mi Ustaz bilang. Langsung diucapkan, kan salah. Akhirnya sebentar ditanya, paham gak? Kurang paham. Nah, jadi kalau warna atau cacat, pasti berwazan af'al, isim fa'ilnya, penelitian. Af'al. Artinya kalau antum dapat kata 3 huruf ya, hamiro. Ini kan hamiro. Kalau antum mau buat isim fa'il, tambah saja hamzah. Di awal, setelah itu harokatin. Hamzahnya fathah, keduanya sukun, ketiganya fathah. Huruf terakhirnya kan dhamma kalau isim. Kalau isim, ahmaru. Dipahami kan? Hah? Dipaham? Coba, sofiro. 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 Ah? Enggak tahu. Kan polanya af'al. Kok enggak tahu? Af'al. Sofiro. Kan warna kuning. Isim fa'ilnya apa? Af'alu. Buat. Tuh, bisa. Asfaru. Sudah tahu tuh? Satu lagi. Bayido. Bayido. Abyadu. Bayido artinya warna putih. Paham kan? Orang yang putih. Apa bahasa Arabnya? Orang yang kulitnya putih. Abyad. Paham ini? Orangnya. Orang yang warna kulitnya putih, abyad. Paham berarti Sapri? Belum? Yakin? Kurang? Selain? Ini masalah. Ya enggak bisa toh Supri. Kan dia hanya warna sama cacat. Oh cacat. Itu maksudnya? Itu? Baik, cacat. Antum mau cacat apa? Hah? Enggak. Antum mau apa? Cacat ya apa misalnya? Dari kita takut dia. Anggaplah Sapri anggaplah pincang. Nah, pincang kakinya. Kita bilang arija.
Arija. Ini pincang, pekerjaannya, kata kerjanya. Kalau Arija, Sapri. Sapri telah pincang. Sekarang kita maunya orang yang pincang. Apa Sapri? Apa Sapri? Polanya af'alu. Apa? A'roju. A'roju. Buta sebelah matanya, picok. Apa bahasa takalarnya buta sebelah? Apa-apa sama. Bilang kan juga. Susahnya apa? Oh, buta sebelah, bahasa takalarnya buta sebelah. Susah. Awiro. Awiro. Ini pekerjaannya, kata kerja. Orang yang sekarang, orang yang buta sebelah matanya. Apa? A'waru. Paham kan? Itu kan ada dalam hadis. Dajjal a'war. Dajjal itu a'war. Dia hanya satu matanya. Hanya satu matanya. Itu berarti dari kata awiro. A'war isim fa'ilnya. Orangnya. Paham gak nih? Sapri, yakin? Mau selain ini? Tahu, itu kan cuma dua. Yaitu warna sama cacat. Sudah pintar dia. Ya, hampir dia mau lagi yang lain. Jelas ini. Selesai. Sudah. Selain ini, kan ini yang dikecualikan. Ini dikecualikan. Saya golongkan menjadi 3. Alif A, B, C. 3. Selain ini, sudah fa'il. Kan antum hafal yang sedikit juga kan? Kan selain ini berarti apa? Fa'il. Warna. Cacat. Bahagia. Sedih. Apalagi tadi? Penuh. Kosong. Selain ini fa'il. Paham ini? Godiba. Godib. Paham? Rodiya. Rodi. Kan fa'in. Paham? Kalau dia fa'ila. Beda kalau fa'ala. Kalau fa'ala alhamdulillah tidak ada masalah. Karena kalau antum dapat fa'ala. Pasti isim fa'ilnya apa? Pasti isim fa'ilnya apa? Fa'in. Kalau fa'ila ini ada rincian sedikit. Kalau muta'addi fa'in. Kalau lazim itu tadi. Ada rincian sedikit. Paham ya? Sekarang fa'ula. Isim fa'il dari bab fa'ula. Wazan isim fa'il dari bab fa'ula. Dan pasti lazim adalah sebagai berikut. Artinya dia ini pilihan langsung. Kan dia pasti lazim. Dan ini ada nomor A, B, C, D, 4. Dan itu susunannya yang paling pertama itu terbanyak. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, kemudian yang terakhir itu paling sedikit. Itu paling sedikit. Wazan isim fa'il dari bab fa'ula dan pasti lazim adalah sebagai berikut. Pertama fa'lun, ini aneh. Fa'lun mirip dengan masdarnya fa'ala dan fa'ila. Tapi kan tidak mirip dengan masdarnya fa'ula. Karena fa'ula masdarnya fu'ulatan sama fa'alatan. Jadi kalau ada dari fa'ula bentuknya fa'lun, oh isim fa'il. Jangan terjemahkan masdar. Terjemahkan ke terjemahan isim fa'il. Contoh sini. Lihat, dohuma. Dohuma artinya gemuk. Kalau dohmun, orang yang gemuk. Sahula, mudah. Kalau sahlun, orang yang mudah. Iya. Aduba, adbun. Aduba bukan dari kata azab. Bukan. Kalau itu azab. Kalau ini aduba. Aduba itu apa ya? Segar. Kalau orang minum, dia merasakan enak airnya, itu dibilang adub. Bilang apa? Adub. Iya. Adbun isim fa'ilnya. Bentuk kedua, fa'ilun. Ini juga banyak. Sering sekali kita dengar pola fa'ilun. Ini isim fa'il dari fa'ula. Contoh situ, karuma, karim. Kaburo, kabir. Sogoro, sogir. Dipahami? Tawula,
Tawula, tawula, tawil. Dipahami ini? Banyak pola ini. Itu isim fa'il. Kalau antum dapat pola fa'il, itu isim fa'il. Terjemahkan orang yang. Misalnya, karuma mulia. Karuma mulia. Karim, orangnya. Orang yang mulia. Paham ini? Jelas ya? Kaburo, besar. Kalau kabir, yang besar. Soguro, kecil. Sogir, yang kecil. Dipahami ini? Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Berikutnya yang ketiga. Fa'alun. Dia juga bisa berwazan. Fa'alun. Contoh. Batula. Batolun. Jadi bukan batil. Terus ada batil. Itu wazan lain. Itu kata lain. Ada kata batula. Ada kata batola. Kalau batula artinya pemberani. Kalau batola batil. Tahu batil? Lawan dari yang tidak batil. Beda itu. Kalau batola batil. Yang batil. Kalau ini batula. Pemberani. Batul. Batol. Bahasa Arabnya apa isim fa'ilnya? Orang yang pemberani. Dibilang apa? Batol. Batol. Bukan batil. Tapi apa? Batol. Beda kata. Beda kata. Dipahami ini Sapri? Hah? Yakin? Alhamdulillah. Hasuna. Hasan. Hasuna. Hasan. Sering ini nama orang Hasan. Apa artinya Hasan? Kan Hasuna baik. Kalau Hasan, orang baik. Paham maksud jadinya? Orang baik. Jadi sekarang ini kita akan mengetahui bentuk semua kata yang ada. Ini bentuknya. Yang terakhir dan ini yang paling sedikit adalah af'al. Karena wazan ini tadi sudah masuk di warna dan cacat. Artinya kalau ada bentuk pola af'al bukan warna dan cacat, pastikan dari kata fa'ula. Karena kalau yang af'al yang tadi warna dan cacat. Tapi ini sedikit contohnya maluha amlah. Maluha jadinya apa? Amlah. Jelas? Selesai. Ini untuk isim fa'il sulasi. Itu yang banyak. Adapun selain sulasi itu sangat mudah sekali. Kita langsung ambil satu kali dan ini mudah. Begini saudara. Antum pahami di papan sedikit saja, sedikit saja. Ada dua bahasa untuk membuat isim fa'il dari selain tiga. Artinya selain tiga ini 4, 5, 6. Terserah 4 ini dari mana, asli atau 3 tambah 1. 5 terserah 3 tambah 2 atau 4 tambah 1. 6 terserah. Paham ini kan? 6 maksudnya 3 tambah 3 atau 4 tambah 2. Yang penting 4, 5, 6. Ada dua cara yang dipaparkan oleh ulama kita. Cara membuat isim fa'il dari 4, 5, 6. Pertama ada di antara mereka mengatakan, dan ini yang biasa mereka pakai, isim fa'il dari selain 3 diambil dari fi'il mudhari. Diambil dari fi'il mudhari. Misal, ada fi'il mudhari dari akromah. Akromah. Kan menjadi isim fa'ilnya kan, isim fi'il mudharinya apa? Yukrimu. Yukrimu kan begitu. Iya. Langsung diambil katanya isim fa'il dari fi'il mudhari. Di fi'il mudhari. Hanya saja ganti huruf mudharinya dengan mim. Yang di dhammah sebelum terakhir di kasroh. Huruf terakhirnya tinggal antum tanwin. Jadi yukrimu menjadi mukrimun. Kalau sudah di dhammah huruf mudharinya tidak perlu diganti. Sebelum terakhirnya sudah di kasroh tidak perlu diganti. Langsung kasroh saja. Misalnya antum dapat kata misalnya ijtama'a. Ijtama'ah. Fi'il mudharinya kan sudah antum buat kan cara membuat fi'il mudhari sebelumnya. Mungkin antum lupa menjadi yajtami'u. Yajtami'u. Cara membuat isim fa'ilnya ganti saja ini huruf mudharinya dengan mim yang di dhammah. Kan fathah itu. Antum ganti dengan dhammah. Ganti dengan mim yang di dhammah. Sebelum terakhirnya kasroh. Kalau kebetulan kasroh sudah. Huruf terakhirnya tinggal antum tanwin karena isim, bukan lagi fi'il. Dipahami ini?
Misalnya, antum dapat kata misalnya ko talak. Ko talak. Dah? Atau tako. Tako talak. Supaya langsung 5. Tako talak. Fi'il mudhari'nya kan yatako talu. Yatako talu. Cara membuat isim fa'il. Ganti saja ini huruf mudhari'nya dengan mim dan harokati dengan dhammah. Sebelum terakhirnya kasroh. Huruf terakhirnya tinggal antum tanwin kan. Sudah jadi isim fa'il. Jadi yatako talu isim fa'il. Isim fa'il mutakotilun. Paham? Berarti yastagfiru. 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 Mustagfirun. Paham ini? Misalnya lagi saya buat 4 yang ditambah 1. Dah. Tafa'lala yatafa'lalu. 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 Dipahamkan? Langsung ganti tuh huruf mudhari'nya dengan mim dan mimnya di dhammah. Paham? Sebelum terakhir di kasroh. Dipaham? Itu cara pertama. Cara kedua dan ini bisa juga dipakai. Cuman kalau dibuat dari fi'il mudhari tadi itu cara yang ditempuh. Cara kedua langsung lihat dari fi'il madhi. Langsung lihat dari fi'il madhi. Paham ini? Misal takotala. Cara antum buat isim fa'il langsung saja dari sini. Gimana caranya? Tambah saja di awal mim di dhammah. Sebelum terakhir di kasroh. Jadi itu. Jadi takotala. Jadikan. Takotala. Itulah. Itu sebenarnya cara mudah. Tapi cara yang ditempuh oleh ulama kita yang tadi. Dari mudhari. Ganti huruf mudhari'nya dengan mim yang di dhammah. Dia pakai ganti. Sebenarnya ini lebih cepat. Ini lebih cepat. Cuman yang di buku saya tetapkan yang itu. Kan itu yang ada di buku-buku ulama kita. Tidak bisa juga kita keluar. Tapi ini lebih cepat. Karena langsung dari madhi. Langsung dari madhi. Hanya saja akan bermasalah. Kenapa kita tidak pakai itu? Ini lebih mudah. Tapi nanti bermasalah. Kalau fi'il madhinya diawali oleh hamzah. Seperti af'ala atau diawali oleh alif. Berarti kan butuh penghapusan hamzah, penghapusan alif. Kalau diawali oleh alif baru tambah mim. Kalau antum dari mudhari kan langsung bilang ganti huruf mudhari dengan mim. Dari sisi itu. Paham kenapa dipilih? Karena kaidah yang itu memang agak panjang tapi untuk semuanya. Dipahami ini kan? Kalau kaidah ini mudah memang. Antum bilang gini. Tinggal tambah mim di awal di dhammah sebelum akhir di kasroh. Mudah kan? Mudah. Betul, itu yang tidak ada alifnya. Itu yang tidak ada hamzahnya. Paham kan? Nanti kalau ada hamzah, misalnya af'ala. Kalau antum bilang tambah mim di awal di dhammah, antum baca gimana? Kan susah. Susah kan? Makanya kaidahnya supaya satu itu tadi. Dari mudhari, ganti mudharinya dengan mim yang di dhammah sebelum akhir diapain? Kasroh. Itu jadi isim fa'il. Semuanya seperti itu. Paham kan? Mudah sekali. Antum dapat kata huruf pertamanya ada mim di dhammah sebelum terakhirnya di kasroh. Isim fa'il. Langsung bilang begitu. Antum dapat kata pertamanya mim di dhammah sebelum terakhirnya di kasroh. Ingat mimnya di dhammah. Sebelum terakhirnya di kasroh. Sebelum terakhir kasroh. Jangan fathah. Karena lain lagi itu. Paham ini? Maka isim fa'il. Lihat contoh di buku. Langsung. Isim fa'il dari selain sulasi. Rubai, khumasi dan sudasi. Jika fiilnya selain dari sulasi. Maka isim fa'ilnya sama dengan bentuk wazan fiil mudhari. Hanya saja huruf mudhari'annya diganti dengan mim yang di dhammah. Dan huruf sebelum akhir diharokati dengan apa? Kasroh. Coba langsung buat. Ada contoh di situ. Antum ungkapkan isim fa'ilnya. Akroma yukrimu. Akroma yukrimu. Sab
sabbaha yusabbihu. Ya? Qatala yuqatilu. Dahroja yudahriju. Inkasaro yang kasiru. Ulang. Ay kurang. Banyak yang tidak ucapkan. Inkasaro yang kasiru. Ijtama'a yajtami'u. Ihmarra yahmarru. Tetap muhmarrun. Karena asalnya muhmarirun. Kan itu yang diidgham dua itu. Asalnya apa? Muhmarirun kalau dilepas. Paham Sapri? Yakin. Harus yakin ini Sapri. Jangan bohong. Betul. Betul. Muhmarrun. Dipahami ini kenapa muhmarrun? Katanya di kasroh sebelum terakhir. Betul ini kan di kasroh. Cuman karena tasdid tidak kelihatan. Ini kalau dilepas tasdidnya. Maka bacaannya apa? Muhmarirun. Paham ini? Muhmarirun. Lagi. Taba'ada yataba'adu. Taba'ada yataba'adu. Tadahroja yatadahroju. Takallama yatakallamu. Istaghfara yastaghfiru. Ihronjama ihronjimu. Selesai. 22 selesai. Kodenya pendek. Kalau ditasrif satu-satu panjang. Dipahami ini kan? Alhamdulillah selesai pas waktunya juga. 9.00. Sudah kan? Alhamdulillah antum lihat jamnya setelahnya. Dipahami kan? Selesai. Murojaahnya jangan lupa. Dari hari Senin. Sapri. Murojaahnya hari Senin. Itu dari Senin sampai Kamis. Ini hari apa ini Sapri? Oh Kamis. Berarti murojaahnya nanti. Yang diambil dari hari Senin. Sampai yang tadi. Dah? Alhamdulillah. Jangan banyak main-main. Gunakan waktu liburnya untuk mencuci pakaian. Habis mencuci murojaah. Sambil mencuci murojaah. Saya tidak mau